Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung di tengah derasnya arus kehidupan saat ini? Begitu banyak godaan yang datang silih berganti, terutama dalam hal mencari rezeki. Terkadang, jalan yang haram terlihat lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menggiurkan. Namun, hati yang masih hidup akan tetap gelisah saat mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Lalu, kenapa kita harus bersusah payah mencari rezeki yang halal? Meskipun terasa lebih sulit, mari kita bahas bersama. Pertama, mencari yang halal adalah perintah langsung dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini adalah peringatan yang sangat jelas bahwa kita diperintahkan untuk mencari dan memakan dari yang halal. Dan thayyib baik, halal itu bukan hanya soal makanan, tapi juga soal cara kita mendapatkannya. Meskipun kita lelah, meskipun penghasilan terasa kecil, jika itu halal, maka itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada harta yang banyak tapi haram. Kedua, rezeki halal membawa keberkahan, rezeki haram membawa kehancuran. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Halal. Hadis riwayat Muslim. Rezeki yang halal akan membawa keberkahan meskipun jumlahnya sedikit. Tapi jika rezeki itu haram, maka sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan akan terasa sempit, tidak pernah cukup, bahkan bisa menjadi sebab hancurnya keluarga, anak-anak, dan ketenangan hidup kita. Berapa banyak orang yang secara lahir terlihat sukses, namun hatinya gersang, keluarganya berantakan, karena rezeki yang didapat bukan dari jalan yang diridhoi Allah. Ketiga, rezeki halal menjadi penyebab diterimanya doa dan ibadah. Saudaraku, salah satu alasan mengapa doa-doa kita tak dikabulkan, bisa jadi karena makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, dan rezeki yang kita miliki bersumber dari yang haram. Rasulullah pernah bersabda tentang seorang lelaki yang dalam keadaan lusuh mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Wahai Robku, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa pentingnya menjaga kehalalan rezeki, karena bukan hanya soal dunia, tapi juga berpengaruh pada hubungan kita dengan Allah. Keempat, zaman sekarang penuh godaan, tapi justru itulah ladang pahala. Di zaman yang penuh tipu daya ini, di mana riba tersebar luas, penipuan dianggap biasa, dan praktik curang menjadi hal yang umum, maka menjaga kehalalan rezeki adalah perjuangan besar. Namun, justru disitulah letak kemuliaannya. Semakin sulit kita menjaga diri dari yang haram, semakin besar pahala dan balasan dari Allah. Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana seseorang tidak peduli dari mana hartanya diperoleh, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Maka, jika kita mampu menjaga diri dari rezeki yang haram di zaman seperti ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapat rahmat dan penjagaannya. Kelima, rezeki halal akan menjadi warisan kebaikan untuk anak cucu. Apa yang kita makan dan kita berikan kepada keluarga akan membentuk karakter dan akhlak mereka. Jika kita memberi makan anak-anak kita dengan rezeki haram, maka bisa jadi itulah sebab
mereka tumbuh dengan hati yang keras, jauh dari iman, dan sulit menerima kebaikan. Sebaliknya, rezeki halal yang kita perjuangkan akan menumbuhkan ketenangan, keberkahan, dan akhlak mulia dalam keluarga kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mencari rezeki yang halal memang tidak mudah. Kadang butuh waktu lebih lama, usaha lebih keras, dan kesabaran yang besar. Tapi ketahuilah, setiap tetes keringat untuk mendapatkan yang halal akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah. Lebih baik hidup sederhana dengan rezeki yang halal daripada hidup mewah namun penuh kecurangan. Karena keberkahan bukan terletak pada jumlah, tapi pada ridha Allah yang menyertainya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu menjaga diri dari yang haram, dan Allah limpahkan keberkahan dalam setiap rezeki kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.